perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Inilah sukacita kami di siang hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau ada di segala musim kehidupan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, boleh memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadirat-Mu ya Tuhan, karena kami telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu, sehingga setiap kami pada siang hari ini dijamah dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu dan roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Saat ini kita berada di tengah-tengah masa dari kebangkitan Kristus, dan bulan depan kita kenaikan Kristus ke sorga. Setelah Yesus bangkit, ada hal yang dikerjakan oleh Allah luar biasa, yaitu Dia menjumpai murid-murid dan akhirnya pada hari yang ke-40 Dia naik ke sorga. Pada hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kuasa kebangkitan Kristus. Kita akan membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kita lanjut di Roma 1 ayat 2 dan 4. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh membaca bahwa Kristus mati sesuai dengan kitab suci dan Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci. Tapi apa yang terjadi tatkala Yesus bangkit? Rupanya berita hoak itu bukan baru sekarang ya. Dari waktu Tuhan Yesus bangkit sudah ada berita hoak. Ya. Jadi waktu Tuhan Yesus bangkit, Bapak sekalian, kalau kita membaca di Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15, maka di sana prajurit-prajurit ya penjaga kubur diperintahkan untuk memberitakan berita bohong. Berita bohong sekarang hoak namanya ya. Nah, waktu mereka menjaga kubur itu, dan karena dijaga, karena mereka tahu bahwa Yesus pada hari yang ketiga akan bangkit, makanya disuruh jaga prajurit-prajurit. Tapi tatkala prajurit-prajurit itu sedang menjaga dan kubur itu terbuka kosong, maka suruh kasih berita bahwa mayatnya dicuri oleh muridnya dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan, kok nggak dicari sampai hari ini gitu ya, kalau dicuri gitu ya, Bapak sekalian. Rupanya berita ini tersiar kemana-mana sehingga akhirnya murid-murid ya dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut karena dituduh mencuri mayat Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berita kebangkitan Kristus merupakan sebuah peristiwa yang benar-benar pernah terjadi. Amin. Tuhan Yesus membuktikan dirinya bangkit dari kematian melalui hal berikut ini. Diklik, nah Bapak sekalian.
Ada banyak bukti kalau Yesus sudah bangkit karena kubur itu kosong. Jadi waktu wanita pagi-pagi benar pergi kubur Yesus, dia lihat kuburnya sudah kosong. Dan dia hanya menemui, dia pikir itu penjaga kubur, ya, berkata kepadanya, "Kenapa kamu kemari? Dia sudah tidak ada di sini lagi, dia sudah bangkit." Bahkan kalau Bapak Ibu ya dapat kesempatan pergi Israel, ya nabi, rasul yang lain ada kuburnya. Tapi saat dikubur Yesus, maka itu dikatakan dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saya pernah melongok juga kubur itu waktu ke Israel dan memang kosong Bu sekalian. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, pada orang yang pergi ke Emmaus dan lain sebagainya. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu sebagai bukti bahwa Yesus bangkit. Kemudian Tuhan Yesus pada hari kenaikan, 40 hari kemudian dia naik ke sorga, dan yang menyaksikan itu bukan 1-2 orang. Ya, ada 500 pasang mata menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jadi kalau dibilang Tuhan Yesus gak bangkit dicuri murid-muridnya, itu berita hoak, itu berita bohong. Yang benar adalah Yesus benar-benar bangkit. Amin. Yesus benar-benar bangkit. Dan kalau kita bisa beribadah hari ini, hari Minggu, itu juga membuktikan bahwa Yesus bangkit. Karena sebelumnya ibadah pada hari Sabtu. Tapi setelah Yesus bangkit, maka ibadah berubah menjadi hari Minggu seperti yang kita lakukan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan sampai di situ, tapi dinyatakan juga ada mujizat terjadi dalam nama Yesus. Amin. Sehingga kita yang percaya kepadanya, ya apapun penyakit kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan bisa lakukan mujizat. Amin. Tadi yang masih pakai oksigen percaya Tuhan masih melakukan mujizat. Amin. Wah, Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu pertanyaannya bagi kita saat ini adalah apa ya ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus. Nah, kita mau belajar, yang pertama adalah memberitakan Injil. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 46 dan sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Orang setelah mengalami kebangkitan Kristus nggak akan tahan ya untuk berdiam diri, pasti dia rindu untuk menyaksikan kepada orang lain bagaimana Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Sebab firman Tuhan mencatat upah dosa adalah maut. Dan tidak seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Manusia berusaha bagaimana untuk menutupi dosanya, untuk mendapatkan pengampunan, tapi apa yang dilakukannya menjadi sia-sia dan akhirnya Tuhan sendiri harus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu hari ini ada perjamuan kudus, ini bukti kasih Tuhan yang luar biasa, dia telah mati bagi kita, nyawanya dikorbankan supaya kita yang seharusnya binasa boleh mengalami hidup yang kekal di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kabar ini harus diberitakan. Banyak orang sedang menantikan kabar bahwa juru selamat kita adalah Yesus Kristus. Kalau kita tanya kepada orang yang tidak beragama atau tidak percaya kepada Kristus, maka mereka kalau ditanya apakah kalau mati masuk surga, mereka pasti akan menjawab enggak tahu. Tapi bagi kita yang ada di GBI Jatinegara Timur ini pasti kalau ditanya kalau mati pak kemana? Pasti masuk surga. Amin. Karena inilah jaminan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini pun saya masih bergumul, masih ada beberapa saudara yang belum percaya kepada Kristus. Dan kita yakin satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Oleh sebab itu biar kita beritakan kabar keselamatan ini. Ya, tidak ada keselamatan di luar Kristus, kita tahu itu semuanya. Dan orang lain menantikan berita ini. Semua mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar ini kepada banyak orang. Bapak Ibu tinggal buka hati, bersedia, maka Tuhan akan pakai kita semua untuk menjadi pemberita kabar baik bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita nanti kembali ke sorga, bukan Tuhan tanya berapa rumahmu, berapa mobilmu, tapi yang Tuhan tanya berapa jiwa yang telah engkau bawa kepada Tuhan. Sampai hari ini
pertanyaan ini biar boleh menggema di hati kita sehingga kita disemangati untuk kita bersaksi kepada orang lain. Bapak Ibu mau bersaksi? Amin. Lalu ciri yang kedua, kita melihat orang yang mengalami kebangkitan Kristus, dia akan menyembah Yesus. Lukas pasal yang 24 ayat 52 sampai 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke rumah dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang yang telah mengalami kebangkitan Kristus, dia pasti datang kepada Tuhan, sujud menyembah, memuliakan Tuhan. Dan ini harus kita lakukan. Banyak orang ke gereja, nanti aja masih puji-pujian, nanti pas mau firman baru datang begitu ya. Bapak sekalian, ya kita yang ibadah 1,5 jam sampai 2 jam di tempat ini, padahal nanti Bapak sekalian di sorga tidak ada kerjaan lain. Cuma mau muji dan menyembah Tuhan. Jangan sampai kita nanti di sorga jadi bingung, jadi bosan gitu Bapak sekalian. Kalau kita dari dalam dunia ini, kita muji menyembah Tuhan, maka di surga nanti kita, setiap hari tidak ada kerjaan lain, memuji dan menyembah Tuhan. Wahyu 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Jadi selama-lamanya kita memuji dan menyembah Tuhan. Penghuni sorga tidak ada kerjaan lain, cuma memuji dan menyembah Tuhan. Jadi orang yang mau ke sorga kelihatan ya, senang memuji, senang menyembah ya, supaya nanti kita di sorga sudah terbiasa memuji dan menyembah Tuhan. Ini ciri orang yang telah mengalami kebangkitan Kristus. Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, apapun pekerjaan kita, apapun ya jabatan kita, biarkan pujian, penyembahan itu menjadi gaya hidup kita. Ya, kita memuji dan menyembah Tuhan, sambil nyetir mobil pun bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ya, yang penting hati kita tertuju kepada Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri yang ketiga. Ya, ciri yang ketiga orang yang mengalami kebangkitan Kristus adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mau setiap kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya nanti setelah ibadah kenaikan maka 10 hari dari hari ke-40 ke hari ke-50, ya kalau mungkin ada gereja yang biasa mengadakan kebaktian ya untuk kepenuhan Roh Kudus. Nah, kita hadir. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya waktu itu sekalian. Setiap waktu, setiap saat Tuhan bisa penuhi kita dengan Roh Kudus. Amin. Oleh sebab itu, biar kita ada kerinduan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Tuhan berjanji akan mengirim Roh Kudusnya. Saat dia naik ke sorga, dia berjanji, kamu mesti tinggal di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi ada 2 muridnya pergi ke Emmaus. Ya. Lagi berbincang-bincang, lagi jalan ke Emmaus. Emmaus itu 7 mil dari Yerusalem, berarti 11 kilo. Mereka jalan 11 kilo, pulang mudik sekalian. Dia kecewa karena selama ini Yesus menjadi pengharapan dia untuk membebaskan. Ada suara lain ini rupanya. Ya, jadi waktu Yesus mati, maka ada 2 murid yang kecewa, dia pulang kampung.
jalan kaki. Nah waktu Tuhan Yesus menghampiri mereka, jalan bersama dengan mereka nggak tahu kalau itu Yesus karena ada sesuatu yang menutupi matanya, yaitu kekecewaan dan lain sebagainya. Karena dia pikir, wah Yesus nanti akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka berjalan sekian lama, ya 11 km bisa bayangkan, mungkin dari sini sampai 11 kilo, nah sampai Senayan ya gitu ya, sampai Senayan 11 kilo, lumayan jalan. Tuhan Yesus bersama-sama dengan dia tapi dia nggak sadar. Dan akhirnya Tuhan Yesus tanya, kamu ini sedang bicara apa sih? Lalu Tuhan berkata, murid Kleopas berkata, kamu memang orang baru di Yerusalem, masa nggak dengar selama ini ada berita ya seperti ini? Wah, rupanya dia nggak baca WA, nggak baca ini, bisa jadi nggak tahu berita gitu ya. Nah akhirnya mereka berjalan. Nah ketika sampai udah dekat Emmaus, maka sepertinya Tuhan akan melanjutkan perjalanannya. Tapi dua orang itu meminta Tuhan untuk mampir tinggal di rumahnya. Dan akhirnya Tuhan penuhi permintaan mereka. Dia masuk ke rumahnya dan di situ baru Tuhan selikkan matanya. Dan dia semangat kembali berkobar-kobar untuk mengikuti Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita sedetik ke depan, semenit ke depan, 5 menit ke depan gak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Roh Kudus yang menyertai kita, kita aman. Amin. Kita ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada siang hari ini, biar kiranya setiap kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga Tuhan senantiasa memakai kita menjadi alatnya yang luar biasa. Kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kuasa itu akan menyertai kita. Kita menjadi orang yang diurapi Tuhan, kita menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan pasti menyenangkan hati Tuhan dan memberkati banyak orang. Ya, siang hari ini mungkin ada di antara kita, kok saya nggak penuh dengan Roh Kudus? Banyak orang dia pikir kalau udah kepenuhan Roh Kudus tuh harus berbahasa roh dan lain sebagainya. Pengakuan iman GBI menyatakan itu adalah salah satu tanda, bukan tanda satu-satunya, salah satu tanda. Seringkali di gereja bertanya, Pak, kok saya udah doa puasa, udah ini tuh pengen dipenuhi kayak orang-orang itu bisa berbahasa roh dan lain sebagainya. Ya bisa aja, kalau Tuhan sudah waktunya untuk memberikan bahasa roh, ya kita buka hati aja. Tapi bukan salah satu tanda itu untuk kalau orang dipenuhi Roh Kudus harus seperti itu. Ya dipenuhi Roh Kudus, ya Bapak sekalian banyak hal yang dapat kita lakukan, yang dapat kita kerjakan, nggak harus berbahasa roh. Ya, tapi kalau Tuhan anugerahkan bahasa roh, maka kita juga bisa berbahasa lidah, berbahasa roh Bapak sekalian. Nah, 3 hal yang kita pelajari pada siang hari ini, ciri orang yang mengalami kebangkitan Kristus harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, yaitu kita harus memberitakan Injil. Ya. Bapak Ibu yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah online di rumah, ya kita koreksi diri kita siang hari ini. Sudahkah kita memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi orang lain? Sebab upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kalau kita percaya kepada Kristus, maka kita mengalami hidup kekal bersama Dia telah pindahkan dari maut itu ke dalam hidup yang kekal. Kemudian hal yang kedua, dia akan menyembah Yesus dimanapun dia ada. Apapun yang sedang dikerjakannya, hatinya terus terpaut kepada Tuhan dan dia memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian hal yang ketiga, mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kita mau bertanya siang hari ini, sudah berapa lama kita ikut Tuhan? Sudahkah kita melakukan hal ini? Ya, banyak orang berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, seperti Kleopas dan temannya pergi ke Emmaus. Bayangkan 11 kilo berjalan bersama dengan Yesus tapi dia nggak kenal Yesus. Banyak orang pede banget berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, percaya diri banget berjalan bersama dengan Tuhan, tapi dia nggak kenal Tuhan. Itu sangat disayangkan. Tapi siang hari ini saya percaya jemaat di tempat ini semuanya telah mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Sebab itu jangan pindah-pindah gereja, beribadah di satu gereja, kita bertumbuh bersama di gereja ini dan kita boleh menjadi dewasa dalam Tuhan. Jangan sampai
Ada orang suka pindah-pindah gereja, saya khotbah di sini, dia ada. Pindah khotbah di sana, dia ada juga. Ini orang kok gerejanya pindah-pindah, nanti kayak tanam pohon di pot satu, besoknya pindah di pot yang lain lagi, besoknya di pot yang lain lagi, lama-lama mati itu pohon. Ya, biar kita bertumbuh bersama di gereja di tempat ini, amin. Kita boleh bertumbuh bersama dan kita boleh ya melayani bersama sehingga kita boleh melihat bagaimana Tuhan disenangkan lewat kehidupan kita, amin. Hati-hati sekarang banyak pengajaran yang nggak baik ya. Lihat di TikTok aja macam-macam itu. Bapak sekalian, kalau kita nggak kuat di dalam Tuhan, maka kita gampang ya terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang tidak baik. Sebab itu biar kita boleh bertumbuh dengan benar di gereja ini dan kita percaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siang hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita koreksi ya hidup kita. Apakah ketiga hal ini sudah kita lakukan? Tuhan mengendaki ya, setiap kita siapapun kita, pekerjaan menginjil itu pekerjaan semua, bukan hanya pekerjaan pendeta atau pelayan Tuhan. Setiap kita ya ditaruhkan dalam hati kita harus punya gaya hidup ini, memberitakan Injil kepada orang lain sebab tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kita harus yakin ini. Ada orang ditanya bagaimana kalau mati, masuk surga apa masuk neraka? Dia bingung, nggak tahu. Masuk surga ya puji Tuhan, masuk neraka ya apalagi, nggak mau bisa apa-apa lagi ya, mesti gimana lagi ya, banyak ya ngomongnya. Tapi kalau kita sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, kita punya jaminan keselamatan, amin. Dan ini harus kita beritakan kepada orang lain. Dan kita juga harus ya senantiasa menyembah Tuhan dan kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Siang hari ini kita rindu setiap kita penuh dengan kuasa Allah, amin. Roh Kudus akan turun ke atas kita dan kita akan menjadi saksi Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah masyarakat, sampai ke ujung bumi dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, kita akan menjadi saksi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak sekalian, kita siapkan untuk perjamuan kudus pada siang hari ini, biar kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh menolong kita, sehingga kita semua boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami rindu setiap kami mengalami kuasa kebangkitan Yesus, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami Tuhan boleh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimanapun kami ada, kami boleh menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu, dan banyak jiwa dimenangkan. Tuhan, sekali lagi Engkau melihat setiap hati kami, biar kiranya Tuhan Engkau penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus, Tuhan urapi roti dan anggur yang ada, sehingga setiap kami yang mengambil roti dan anggur, kami mengambil berkat-berkat Allah di dalamnya, sehingga kami yang kuat, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat menerima kelegaan karena kuasa darah Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus boleh maju ke depan dan membagikan roti atau anggur. Yang di rumah boleh, kalau nggak ada roti dan anggur, rotinya boleh diganti crackers atau apa, nggak ada anggur boleh pakai teh dan lain sebagainya. Ku tak mau lupakan sengsara Tuhanku. Melupakan sengsara Tuhanku. Silakan. Sana atas salib Golgota, Dia telah tumpahkan darahnya. Dia telah tumpahkan darahnya bagiku. Sana atas salib Golgota, cintanya heran,
Cintanya heran, dalam dan lebar, ku melayani Kau Yesus Tuhan. Ku tak melupakan sengsara Tuhanku, sana atas salib Golgota. Di dalam roti yang telah dibagikan ada ayat firman Tuhan. Kalau mau difoto, diposting silahkan. Ada yang belum terima roti atau anggur? Kalau sudah semua, kita bangkit berdiri. Saya dapat ayat hari ini Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Apakah engkau yakin dan percaya bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar, tubuh-Mu yang agung mulia, rela dihancurkan supaya kami yang sudah hancur dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan bersama dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita angkat cawan tinggi-tinggi, lebih tinggi dari kehidupan kita. Apakah kau yakin dan percaya bahwa cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang kudus, yang mulia. Kau curahkan bagi setiap kami, sehingga setiap kami dipulihkan, dosa kami disucikan lewat pengorbanan-Mu, lewat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian haleluya 12 kali sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
tubuh dan darah Tuhan yang telah kami terima pada siang hari ini. Biar kekuatan baru menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya makna dari perjamuan kudus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Sehingga kami kalau sebentar akan Tuhan pulang, kami berbeda dengan apa waktu kami datang ya Tuhan. Kami mendapatkan sukacita, kami mendapatkan kemenangan, kami mendapatkan kesembuhan. Karena kami tahu pengorbanan Kristus cukup bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Tuhan terus berbicara kepada kami. Sehingga dimanapun kami ada, kami ingat bahwa Tuhan telah menebus dan menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk, saya kembali.